Pak Camat Manggelewa memberitahu saya tentang adanya permintaan masyarakat untuk harga jagung. Saya sampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, harga jagung sudah punya patokan pemerintah pusat. Harganya itu Rp3.150 per kilogram. Itu bukan bupati yang tanda tangan, Presiden Republik Indonesia. 2 minggu lalu sampai pertengahan April harga jagung di Dompu rata-rata di atas HPP. Dan sekarang jagung yang sudah dipanen oleh masyarakat Dompu sudah lebih dari 50.000 hektar. Sisanya sekarang kurang lebih 20.000 hektar. Ada di Kecamatan Kempo, di Kecamatan Pekat yang masih banyak jagungnya. Di Kecamatan Manggelewa, Boja masih ada sedikit. Ya, mau berapapun faktanya itu yang terjadi. Manggelewa masih utuh. Beberapa hari terakhir ini saya bicara dengan orang-orang pusat. Boleh nggak Bulog melakukan pembelian untuk mengamankan harga jagung? Sampai hari ini saya belum dapat jawaban dari Bulog. Nah sekarang gimana solusinya? Pemerintah Kabupaten Dompu tidak punya uang untuk membeli jagung yang banyak itu. Ya, jadi itu. Jadi pemerintah pusat yang menentukan HPP. Ya, jadi seperti itu. Kami kalau mau menggunakan uang Pemda untuk membeli jagung, kami harus minta persetujuan Presiden. Anggaran APBN itu Pak. Ya itu. Jadi uangnya ada nggak? Karena uang yang ada di Pemda sekarang itu bukan untuk membeli jagung. Uang Prusta itu kemana Pak Bupati? Jadi kemarin ada yang bilang, ya tutup aja gudang-gudang itu. Ya, ditutup. Ya sekarang siapa yang akan membeli jagung? Biar makin busuk. Ya, kami sampai hari ini masih menunggu jawaban pemerintah. Ya? Jadi itu yang bisa saya jawab. Kami bekerja berdasarkan peraturan. Ya? Tutup kuda. Hanya menjawab tuntutannya. Jadi kan yang dituntut itu harga jagung di mana? Ya? Oke, teman-teman, mohon perhatian teman-teman begini. Ketika kita mencoba untuk memakai logika Bapak Bupati, saya mencoba untuk menjawab logika itu. Apabila menjadi patokan utamanya adalah keputusan Menteri, Pusat. ini kan jagung menjadi prioritas dan program, ya nggak? Menjadi program pijatannya, ya nggak? Artinya ada dong yang menjadi otoritas daerah untuk mengatur harga, ya nggak? Oke, satu. Yang kedua, apabila Bapak Bupati mengatakan bahwa daerah tidak punya duit 10 tahun kemarin, 10 tahun yang kemarin duit daerah kemana? Ya, betul. Itu. Yang ketiga adalah
apabila duit tidak ada di daerah Kabupaten Dompu, Bang masih banyak kayaknya ya. Utang dong daerah. Daerah punya hak dan wewenang untuk melakukan hutang kepada bank yang terkait untuk memilih harga jagung yang mereka programkan. Betul nggak? Artinya apabila ada persetujuan dari presiden pun di tengah COVID-19 ini pasti tidak mau menyengsarakan masyarakatnya. Artinya mau tidak mau harga jagung tetap kita minta untuk dinaikkan. Apabila tidak dinaikkan, gudang kita usir, investor kita usir. Pertanyaannya, pernyataan dari Bapak Bupati apabila tidak ada yang berhak atau tidak ada yang membeli harga jagung, Bupati masih tidak tinggal diam untuk melakukan itu. Artinya apa? Ingat teman-teman, harga jagung tetap menjadi prioritas utama kita, menjadi landasan utama kita, bahwa masyarakat Kabupaten Dompu masih berharap niat baik dan ketulusan daripada Bupati Dompu. Saya ulangi tuntutan kami atau jawaban dari pernyataan-pernyataan tadi. Saya akan menggunakan logika rakyat. Apabila daerah tidak punya duit, hutang kepada bank, jangan bebankan kepada rakyat toh. Daerah juga punya urusan. Yang kedua, apabila harga jagung ini tidak dinaikkan, investor kita usir, kita blok. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Mungkin ada teman-teman yang akan menambah. Terima kasih. Sebentar dulu, begini Pak. Saya bicara dulu. Saya enak kalau diskusinya sama Pak Bupati gitu loh. Saya Juan Manggelewa Pak. Jadi setiap ujung dari panen jagung itu tetap dimeriahkan demo begitu ya. Kenapa kemudian pemerintah tidak bertanggung jawab? Pemerintah sebelum pijar masuk disiapkan dulu perangkatnya Pak. Iya. Bunda Tomlomoho Bapak Ibu, sedia cila, rambau apa telengo. Ya. Logika sederhana seperti itu. Nah, hadirnya program jagung ini atas seruan pemerintah daerah untuk tanam jagung Pak. Kan begitu. Nah, perangkatnya itu yang harus dididik dulu gitu loh. Tanggung jawab dong Pak. Bapak Bupati yang hormat, tahu nggak bagaimana Menteri Perdagangan mematok harga? Peraturannya Bapak Ibu, pemerintah perdagangan atau Menteri Perdagangan harus ada belajar pasar dulu di lapangan. Kira-kira pasar yang di lapangan di Kabupaten Dompu itu sesuai dengan produksi pertanian itu berapa gitu, biaya pertanian. Jangan asal dipatok 3.100 tapi tidak sesuai dengan pengeluaran petani tersebut. Itu Bapak Bupati. Artinya bahwa Menteri akan mematok harga apabila ada kebijakan oleh daerah itu sendiri. Dalam arti ini kan berbicara daerah otonomi daerah kan Bapak Ibu. Jadi otonomi daerah itu harus jelas. Kenapa harus didengarkan di sana? Yang menanam jagung kan di Kabupaten Dompu, bukan orang di Jawa sana Pak. Karena seperti itu persoalannya. Ada aturan seperti itu Pak. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, mata menesodi terus pasang bojo Pak. Ndai mengguda jago. Bupati bersama pemerintah desa dan stakeholder yang lain membuat aturan. Kan begitu. Matak si coy jago naik ke Bupati. Daerah. Investor, bukan bupati. Bukan pemerintah daerah, investor. Judul investor hadir atau pedagang yang hadir ini apa judulnya rumus? Untung rugi, kan begitu logikanya. Watiwara tawaran dari petani, tidak ada tawaran dari pemerintah daerah sebagai pelaku program dan tidak ada tawaran dari pihak-pihak manapun. Nah, spekulan seperti ini Bapak Ibu yang dilakukan oleh gudang Bapak Ibu. Pertanyaan kemudian, 300 yang di gudang kalau dibeli sama teman-teman supplier atau pelele itu 2.700. Pengeluaran per hektar berapa ya Bapak Ibu? 25 juta. Papo ya, papo. Alasan yang pertama, dengar Kedai Semboro.
Bapak Bupati yang hormat, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, kemarin ketemu di aula kantor camat. Saya koordinator lapangannya untuk kaitan dengan masalah audiensi tersebut. Apa pertanyaannya? Yang hadir itu hanya investor. Kok petani disuruh adu sama investor? Nah, pertanyaan kemudian, Bupati bersama DPR ini di mana gitu loh? Kenapa Anda hadir? Kalau memang alasan di luar daerah, ini kan daerah keadaan COVID ya. Kenapa tidak hadir gitu loh? Nah, artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati 3.100 dari ditetapkan oleh Menteri Perdagangan itu adalah bahasa lepas tanggung jawab. Kenapa demikian? Menteri Perdagangan akan mengambil sumber untuk penetapan harga apabila dia terjun langsung ke lapangan, Bapak Ibu. Nasok iwa uku. Siapa yang ditanyakan dulu? Dinas Pertanian, Dinas Disperindang, pemerintah daerah, Bupati, DPR dan sebagainya. Baru ditetapkan harga jagung. Yang ditetapkan harga jagung ini sepihak. Artinya dapat disimpulkan yang menakar harga jagung di Kabupaten Dompu adalah teman-teman investor, teman-teman Cina, teman-teman Korea. Jelas itu Bapak Ibu. Coba kita bersama. Artinya bahwa pelaku utama program ini siapa? Teman-teman petani gitu loh. Teman-teman petani ini yang memproduksi jagung gitu loh. Nah, hasil dari produksi tidak sesuai dengan hasil dari hal tersebut Bapak Ibu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang selanjutnya Bapak Ibu, masalah kadar air di Terwati Batemu. Ya, fokus dulu tuh ya. Ya, fokus dulu tuh. Itu Bapak Bupati yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Dadah, terima kasih kepada teman-teman. Ya, sekali lagi teman-teman aksi agar mendengar di sini. Siapapun tidak punya hak untuk mengganggu kenyamanan keberlangsungan daripada aksi. Ini hak dari seluruh teman-teman perangkat aksi. Jadi tolong untuk diperhatikan.